Halo co-friends, di soal ini diketahui deret volta seperti berikut. Berdasarkan deret volta di atas, reaksi yang tidak berlangsung adalah sel volta merupakan sel elektrokimia yang dapat menghasilkan listrik dari reaksi redoks yang spontan disebut juga sel galvanik. Pada sel volta, kita mengenal adanya deret volta, elektroda disusun berdasarkan potensial standarnya, berdasarkan kereaktifannya. Semakin ke kiri, logam semakin reaktif, semakin mudah melepas elektron dan merupakan reduktor yang semakin kuat. Semakin ke kanan, logam semakin kurang reaktif, semakin sukar melepas elektron dan kationnya merupakan oksidator yang semakin kuat. Semakin ke kiri, enolnya potensial standarnya semakin kecil, semakin negatif, logamnya semakin reaktif mengalami reaksi oksidasi, dan sifat reduktornya semakin kuat digunakan sebagai anoda elektroda kutub negatif. Semakin ke kanan, enolnya potensial standarnya semakin besar, semakin positif, kationnya semakin reaktif mengalami reaksi reduksi, sifat oksidatornya semakin kuat, dan logamnya digunakan sebagai katoda elektroda kutub positif. Aliran elektron pada sel volta dari enol yang lebih kecil ke yang lebih besar, dari yang negatif ke yang lebih positif, dari anoda elektroda kutub negatif ke katoda elektroda kutub positif, reaksinya berlangsung spontan. Notasi sel volta di sebelah kiri anoda oksidasi, di sebelah kanan katoda reduksi, dan dipisahkan dengan dua garis tegak sejajar lambang dari jembatan garam. Garis tegak kiri dan kanan digunakan sebagai pemisah wujud spesi. Di sini kita ketahui untuk yang A, reaksinya seperti berikut Zn plus MgSO4. Zn dan Mg di sini kita lihat pada deret volta, Zn berada di sebelah kanan deret volta, Mg berada di sebelah kiri deret volta. Di sini Mg berada di sebelah kiri berarti Mg ini akan lebih reaktif, akan lebih mudah melepaskan elektron dan mengalami reaksi oksidasi digunakan sebagai anoda. Untuk notasi sel volta di sebelah kiri anoda oksidasi yaitu Mg solid menjadi Mg2 plus aqueous, dan untuk Zn di sini kationnya Zn2 plus akan mengalami reaksi reduksi, Zn2 plus aqueous membentuk Zn solid, Zn sebagai katoda. Kita buat persamaan reaksinya, Zn solid plus MgSO4 aqueous membentuk ZnSO4 aqueous plus Mg solid. Zn unsur bebas, biloksnya 0, Mg golongan 2A dalam senyawanya, biloksnya plus 2, SO4 di sini anion poliatomik, muatannya minus 2. Di sini untuk SO4 minus 2, jadi Zn-nya plus 2, jadi sama-sama muatannya netral 0. Kemudian untuk Mg di sini unsur bebas, biloksnya 0. Kita ketahui di sini Zn mengalami kenaikan biloks, reaksi oksidasi. Dan unsur Mg di sini terjadi penurunan biloks, reaksi reduksi. Sedangkan menurut deret volta, seharusnya Mg ini lebih reaktif mengalami reaksi oksidasi, dan Zn2 plus ini mengalami reaksi reduksi membentuk Zn. Jadi untuk reaksi ini, reaksinya tidak dapat berlangsung, yang A benar. Selanjutnya untuk yang B di sini kita lihat Mg dan juga H. Mg ini berada di sebelah kiri, deret volta hanya berada di sebelah kanan, jadi Mg berada di sebelah kiri, anoda oksidasi, sebagai anoda mengalami reaksi oksidasi. Dan untuk H+, kationnya akan mengalami reduksi, dan di sini membentuk H2 gas, digunakan elektrodanya PT solid sebagai katodanya. Kita buat di sini untuk reaksinya seperti berikut. Mg unsur bebas biloksnya 0, H berikatan dengan unsur non-logam biloksnya plus 1, Cl-nya minus 1, Mg golongan 2A dalam senyawanya biloksnya plus 2, Cl-nya minus 1, hidrogen unsur bebas di sini biloksnya 0. Di sini untuk Mg mengalami kenaikan biloks reaksi oksidasi, dan unsur H-nya mengalami reaksi reduksi. Sesuai dengan notasi sel voltanya di sini Mg sebagai anoda mengalami oksidasi, dan untuk H+-nya di sini mengalami reaksi reduksi. Jadi untuk reaksi yang B, reaksinya dapat berlangsung, yang B salah. Selanjutnya untuk yang C, Zn plus CuCl2. Zn berada di sebelah kiri, Cu-nya berada di sebelah kanan, jadi Zn berada di sebelah kiri, anoda oksidasi. Di sini Zn solid membentuk Zn2 plus aqueous, kemudian Cu2 plus kationnya mengalami reaksi reduksi sebagai katoda Cu solid. Kita buat persamaan reaksinya seperti berikut. Untuk Zn unsur bebas biloksnya 0, CuCl2 di sini ketika terurai membentuk ionnya Cu2 plus 2 Cl min. Cu di sini biloksnya plus 2, Cl-nya minus 1, Zn di sini biloksnya plus 2, Cl-nya minus 1, Cu-nya unsur bebas biloksnya 0.
Kita lihat di sini Zn mengalami oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi sesuai dengan notasi sel voltanya di sini. Jadi di sini Zn sebagai anoda mengalami oksidasi dan Cu-nya sebagai katoda, kationnya mengalami reduksi. Reaksi yang C dapat berlangsung, yang C salah. Yang D di sini Fe dan Ni. Fe berada di sebelah kiri deret volta, Ni-nya berada di sebelah kanan. Jadi Fe berada di sebelah kiri, anoda oksidasi. Kemudian Ni-nya kationnya Ni2+ mengalami reduksi membentuk Ni solid, Ni sebagai katoda. Dan di sini kita buat persamaan reaksinya seperti berikut, masing-masing nilai biloxnya seperti berikut. SO4 ini anion poliatomik ya, muatannya -2. Jadi masing-masing Ni dan Fe di sini +2 biloxnya. Kita lihat untuk Fe di sini mengalami kenaikan bilox, reaksi oksidasi. Ni-nya mengalami reduksi sesuai dengan notasi sel voltanya di sini, anoda oksidasi, katoda reduksi. Jadi untuk yang D, reaksinya dapat berlangsung. Yang D salah. Kemudian untuk yang E, logam Na dan Mg. Na berada di sebelah kiri, Mg berada di sebelah kanan. Na sebelah kiri mengalami oksidasi sebagai anoda. Kemudian untuk Mg-nya di sini sebelah kanan, berarti kationnya Mg2+ mengalami reduksi sebagai katoda Mg solid. Kita buat persamaan reaksinya seperti berikut. Na unsur bebas biloxnya 0, Mg di sini +2 golongan 2A, kemudian Na golongan 1A, biloxnya +1, Mg unsur bebas biloxnya 0. Kita lihat di sini Na mengalami oksidasi, Mg mengalami reduksi sesuai dengan notasi sel voltanya. Jadi untuk yang E, reaksinya dapat berlangsung spontan. Yang E salah. Untuk reaksi yang tidak dapat berlangsung adalah yang A. Sampai jumpa di soal berikutnya.